trending video di TikTok yang diupload Lana tersebut. Nah, video di TikTok ini memperlihatkan mobil tersebut berjalan sendiri tanpa adanya bapak supir ya guys ya. Biasanya kan kalau bemo itu ada pak supir terus pakai handuk gitu kan. Siapa dari kalian yang pernah naik bemo? Komen di bawah. Pros Diamond dulu zamannya tuh masih naik bemo guys, ke sekolah naik bemo, bahkan jalan kaki guys. Siapa dari kalian yang sekolah jalan kaki? Kalian luar biasa guys. Nah, dari cerita yang udah beredar, masyarakat sekitar yang di sana juga sering melihat van ini berkeliaran dan berjalan sendiri tanpa ada orang di dalamnya. Waduh, serem banget ya guys ya. Bayangin aja nih guys, kalian lagi jalan terus ada van Upin Ipin ini lewat tapi nggak ada penumpangnya. Gimana perasaan kalian? Pasti takut banget ya guys ya. Aku aja takut guys, lari gak? Lari lah, masa enggak ya guys ya. Jadi dalam video tersebut terdapat sebuah kendaraan yang menyerupai minibus atau kadang-kadang ada orang yang menyebutnya dengan sebutan angkot kalau di sini ya guys ya. Yang tadi udah aku kasih tahu guys, angkot yang biru, ada yang merah. Tapi aku sampai sekarang belum paham loh guys ya, apa bedanya angkot warna biru atau warna merah? Apa cuman ngebedain warna doang guys? Namun orang-orang di sana menyebutnya dengan nama van, jadi bukan angkot kalau di sana guys. Nah, kalau bedanya ya kurang lebih kalau angkot kan ada pintu di sampingnya yang bolong itu guys. Tahu nggak kalian? Kalau yang sering naik angkot pasti tahu bolongan di pintu itu kan. Nah, kalau van ini yang di Malaysia masuk dari bagian belakang guys. Jadi masuknya itu bukan kayak Alphard gitu. Kalau Alphard kan dari samping. Kalau mobil-mobil carry yang di Indonesia kan juga dari samping bisa dibuka. Nah, ini enggak. Jadi masuknya itu lewat belakang guys. Jadi kap belakang itu dibuka. Jadi bener-bener kayak mobil van ambulan mayat gitu guys. Kalau kalian nanya angkot, ya cuman ada di negeri Wakanda ya guys ya. Di mana lagi guys? Kan unik banget ya guys ya. Mana ada mobil terus pintunya itu kebuka belakangnya guys ya. Waduh, bayangin aja nih, kalau kalian jadi supir angkot nih ya, terus pulang malam-malam, pintunya kebuka, tiba-tiba di belakang ada bebek gombong. Nah, jadi biasanya mobil van yang dari Malaysia ini adalah sebuah kendaraan yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang atau orang guys. Biasanya berbentuk kotak seperti tempat sabun, lalu memiliki 4 mata, roda maksudnya guys. Nah, jadi biasanya juga van ini digunakan untuk orang-orang di sana itu untuk berpergian, camping, pulang kampung, atau juga bisa digunakan untuk mudik guys, karena dapat mengangkut banyak orang dan juga banyak barang. Bisa juga dipakai bawa rendang, sayuran, masih banyak lagi ya guys ya. Nah, jadi van berwarna putih dengan strip-strip biru itu melaju dengan kencang melalui pos perbatasan Malaysia di siang hari sambil memutar sebuah lagu. Ini cerita sebenarnya beneran ada apa enggak ya guys? Ini aku ceritain sesuai dengan riset dari tim-tim aku guys. Menurut kalian gimana? Ini beneran real apa enggak? Yang mana lebih banyak nih? Kalau kalian real, komen real. Kalau cerita fiksi, kalian tulis fiksi atau cerita karangan ya guys ya. Nah, selain mobil tersebut yang berjalan sendiri, kita dibuat merinding juga dalam video itu karena terdengar ada potongan lirik lagu yang berjudul Balik Kampung yang biasanya kita dengar di serial kartun Upin Ipin guys. Makanya disebut van ini adalah van Upin Ipin. Nah, terdengar ada potongan lirik lagu yang berjudul Balik Kampung yang biasanya kita dengar di serial kartun Upin Ipin guys. Makanya disebut van ini adalah van Upin Ipin guys. Oh my god. Jadi kalau di Indonesia kan telolet. Nah, ini enggak. Jadi dia kayak emang lagu-lagu mudik di Malaysia gitu guys, kayak balik kampung gitu ya guys ya. Serem banget pokoknya guys. Apalagi nggak ada sopirnya gitu kan. Nah, jadi kartun Upin Ipin ini sendiri itu rilis pertama kali pada 14 September 2007 silam di Malaysia dan pertama kali disiarkan di TV9. Di awal penayangannya, serial kartun ini sudah disukai oleh masyarakat di sana guys. Nah, jadi kenapa ya masyarakat suka? Karena pada saat itu animasi kartun masih sangat jarang, kecuali animasi yang dari luar guys, kayak SpongeBob, Naruto, Sasuke, dan animasi-animasi lainnya guys, kayak Thomas, masih banyak lagi ya guys ya. Nah, selain itu sosok si limit easy cash sudah dinaikkan menjadi 50 juta. Punyaku sudah berhasil ditransfer 30 juta. Selamat, kamu berhak mengajukan pinjaman di Kredit Pintar. Kembar botak ini digambarkan menjadi anak cerdas, periang, dan menggemaskan guys. Tak hanya itu saja, Upin Ipin juga disukai karena dianggap memberikan pesan moral dan nilai-nilai edukatif kepada anak-anak yang menontonnya guys. Nah, ini ada benernya juga sih guys, karena aku nonton Upin Ipin juga. Tapi dibalik itu semua, serial kartun ini seringkali menyimpan banyak cerita-cerita mistis dan horor di baliknya guys. Karena baru-baru ini beredar sebuah video TikTok yang berisikan foto yang memperlihatkan dua buah makam yang tertuliskan nama Upin dan Ipin. Pros Diamond tahu kuburan ini guys, dan kita pernah kesana ya guys ya. Dan beneran ada kuburan
Upin Ipin, tapi kuburan kucing kemarin kita temuin itu ya guys ya. Nah, hingga video ini tayang, lokasi dan foto makam tersebut masih menjadi perdebatan. Banyak orang yang percaya dan banyak juga yang tidak percaya akan foto tersebut. Kabarnya yang tersebar tentang misteri kuburan Upin Ipin di dunia nyata menjadi omongan para netizen dan bocil-bocil TikTok ya guys ya. Beberapa dari mereka berteori dan menjadi alasan kenapa Upin Ipin ini gak pernah lulus dari TK. Karena dari dulu aku nonton Upin Ipin tetap kecil segitu aja ya guys ya, gak gede-gede Upin Ipin ya guys ya. Tapi emang ada guys, buat kalian yang masih nonton Upin Ipin, apakah Upin Ipin ini tetap kecil kah sampai sekarang atau udah gede? Coba kalian komen di bawah ya guys ya. Nah, sebelum kita lanjut, pastikan kalian semua nonton video ini sudah tekan tombol like, karena satu like kalian bisa menandakan menjadi orang kaya guys. Yang gak like, hati-hati, kalian akan dicari pocong. Nah, berdasarkan foto yang tadi viral, itu karena cerita kartun tersebut hanyalah berdasarkan khayalan opah. Nah, gambar Upin dan Ipin yang memiliki rambut selalu sama dari waktu ke waktu adalah gambaran terakhir kali opah melihat mereka sebelum mereka meninggal. Nah, jadi sejak awal memang tak ada yang tahu nih guys, kenapa bisa opah yang merawat Upin Ipin dan kemana orang tua mereka. Apakah sudah ada jawabannya sampai sekarang? Mas Demon pun masih belum tahu ya guys ya. Nah, beberapa orang yang mengatakan orang tua Upin Ipin meninggal akibat sebuah kecelakaan saat mereka hendak berlibur ke rumah opah. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa ayah dari Upin dan Ipin meninggal saat bertugas dan ibunya meninggal saat melahirkan keduanya. Belum ada kejelasan yang pasti nih mengenai kematian keduanya nih guys. Mungkin kalian ada teori-teori atau cerita-cerita yang memang real, coba kalian kasih tahu aku ya guys ya. Nah, nenek dari Upin Ipin atau dikenal dengan sebutan opah ini sangat misterius. Pasalnya tak ada yang tahu siapa nama aslinya. Namun hingga akhirnya kemudian misteri ini mulai terpecahkan karena salah satu episode dari Upin Ipin ini menunjukkan nama asli opah. Misteri ini pun terpecahkan pada saat itu guys, di episode 8 dengan judul Upin dan Ipin Kesayanganku Bahagia 2 dan 3. Siapa dari kalian yang udah nonton tuh? Coba komen di bawah siapa namanya ya guys ya. Nah, di episode tersebut Upin dan Ipin menemukan sebuah buku menceritakan tentang masa muda opah. Dan di buku tersebut diceritakan ketika opah muda suka dipanggil dengan sebutan Cik Siti atau Opah Siti. Dan dari episode tersebut juga kita mengetahui kalau opah memiliki suami bernama Abang Gani atau kadang disebut dengan Datuk Gani guys. Jadi kalau di Malaysia itu manggilnya Datuk ya guys ya. Datuk. Siapa dari kalian yang ingat tuh guys? Dari situlah ketahuan bahwa nama asli dari opah adalah Siti dan suaminya bernama Gani. Namun lagi nih guys, sampai sekarang masih menjadi misteri kenapa suami opah tidak pernah ditayangkan di serial kartun tersebut. Dan masyarakat masih bertanya-tanya nih, kemana perginya dari suami opah tersebut? Apakah udah meninggal? Apakah udah cerai? Kita gak ada yang tahu ya guys ya. Soalnya ceritanya Upin Ipin kayaknya segitu-segitu aja. Upin Ipin juga gak gede-gede. Terakhir post dari menonton guys. Selain bukti makam kedua tadi guys, ada lagi teori yang menguatkan bahwa kisah Upin Ipin diangkat dari kisah nyata nih guys. Jadi ada orang dari luar negeri, pokoknya dari luar Malaysia, yang mengupload sebuah foto rumah kosong di kampung tempat tinggalnya. Namun rumah kosong itu bukan sebuah rumah kosong biasa. Yang mana rumah kosong di foto itu memiliki bentuk dan desain yang sangat mirip dengan rumah Upin Ipin yang biasa kita tonton di film kartunnya guys. Jadi kayak film kartun Upin Ipin ini kayak terinspirasi dari kisah nyata, rumahnya ada dan ceritanya beneran ada guys, dan sisa tinggal opahnya aja. Oh my god, kalau ini beneran ya kita berdoalah sama-sama buat Upin Ipin, opah, sekeluarga biar hidup bahagia lah guys ya. Namun orang Malaysia yang mengupload foto tersebut tidak mau memberi kepastian akan lokasi pasti rumah tersebut. Jadi masih misteri banget nih, rumah ini lokasinya di mana nggak ada yang tahu. Tapi beneran ada rumah kayak gini guys, atau rumah ini iseng dibikin karena film Upin Ipin yang lagi rame, kita nggak ada yang tahu ya guys ya. Jadi bener-bener belum ada kepastian banget lah ya guys ya, apakah rumah tersebut adalah asli atau hanya hasil editan dari orang yang iseng aja. Tapi kayaknya asli nih guys ya. Tapi dari dua bukti tersebut banyak masyarakat yang percaya kalau Upin Ipin diambil dari kisah nyata. Jadi masyarakat tuh pada percaya nih guys kalau kisah ini diambil dari kisah yang beneran terjadi gitu ya guys ya. Jadi gimana nih menurut kalian nih, percaya apa enggak cerita Upin Ipin ini guys, nyata atau hanya hayalan opah aja nih guys? Main di bawah ya guys ya. Jadi sekarang kita balik lagi ke pembahasan soal fan misterius tersebut dan lagu di Balik Kampung yang tadi nih guys. Jadi lagu berjudul Balik Kampung yang dinyanyikan oleh Dato' diambil sama buat Upin Ipin. Yang piaknya Upin Ipin kayaknya segitu-segitu aja. Ketahuan bahwa nama asli dari opah adalah Siti dan suaminya bernama Gani. Namun lagi nih guys, sampai sekarang masih menjadi misteri kenapa suami opah tidak pernah ditayangkan di serial kartun tersebut. Inspirasi dari kisah nyata, rumahnya ada dan ceritanya beneran ada guys, dan sisa tinggal opahnya aja. Oh my
God, kalau ini beneran ya kita berdoalah sama-sama buat Upin Ipin, Opa, sekeluarga biar hidup bahagia lah guys ya. Namun orang Malaysia yang mengupload foto tersebut tidak mau memberi kepastian akan lokasi pasti rumah tersebut. Jadi masih misteri banget nih, rumah ini lokasinya di mana nggak ada yang tahu. Tapi beneran ada rumah kayak gini guys. Atau rumah ini iseng dibikin karena film Upin Ipin yang lagi rame, kita nggak ada yang tahu ya guys ya. Jadi bener-bener belum ada kepastian banget lah ya guys ya. Apakah rumah tersebut adalah asli atau hanya hasil editan dari orang yang iseng aja. Tapi kayaknya asli nih guys ya. Tapi dari dua bukti tersebut banyak masyarakat yang percaya kalau Upin Ipin diambil dari kisah nyata. Jadi masyarakat tuh pada percaya nih guys kalau kisah ini diambil dari kisah yang beneran terjadi gitu ya guys ya. Jadi gimana nih menurut kalian nih? Percaya apa enggak cerita Upin Ipin ini guys? Nyata atau hanya hayalan Opa aja nih guys? Main di bawah ya guys ya. Jadi sekarang kita balik lagi ke pembahasan soal fan misterius tersebut dan lagu di Balik Kampung yang tadi nih guys. Jadi lagu berjudul Balik Kampung yang dinyanyikan oleh Dato Sudirman Arsyad yang berasal dari Malaysia dan dipopulerkan kembali oleh serial kartun Upin Ipin. Lagu tersebut jadi sering diputar oleh serial kartun Upin dan Ipin, terutama ketika episode Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri nih. Jadi Dato Sudirman menciptakan lagu tersebut pada tahun 1993. Mungkin kalian semua yang nonton video ini pada belum lahir ya. Pros Diamond aja belum lahir guys. Nah, lagu tersebut dibuat untuk bercerita tentang perasaan bahagia seseorang yang ingin pulang ke kampung halamannya setelah menahan rindu akan keluarga besarnya seperti aku merindukan dia nih guys. Intinya itu guys, lagu tersebut menceritakan tentang sukacita merayakan datangnya hari Lebaran untuk bersilaturahmi bersama keluarga dan juga kerabat yang ada di sana guys. Nah, lagu Balik Kampung yang diputar terdengar sangat menyeramkan karena audio dari video tersebut memiliki kualitas yang kurang baik dan juga suara dari lagu tersebut dinyanyikan oleh lelaki dewasa yang memiliki suara berat ditambah dengan melodi-melodi yang menyeramkan hingga membuat merinding nih guys. Jadi pokoknya di fan itu wah serem banget sih lagunya guys ya. Nah, konon katanya lagu Balik Kampung adalah lagu favorit dari sopir yang membawa van tersebut nih. Berdasarkan beberapa sumber yang ada di sana dan referensi yang aku baca, ada yang mengatakan kalau terdapat cerita kelam dan horor dari mobil van di Malaysia ini guys. Yaitu sekitar 2 atau 3 tahun lalu ada sebuah keluarga yang melakukan perjalanan mudik atau balik kampung ke kampung halamannya di suatu daerah pedesaan di Malaysia. Semua anggota keluarga sudah tidak sabar untuk merayakan Lebaran nih di kampung halamannya karena sudah lama tidak Lebaran di sana. Jadi kayak dia tuh antusias banget buat pulang kampung gitu guys ya. Terus Diamond pun pengen banget pulang kampung gitu guys ya, ke Jogja guys, kampung halaman nantilah Lebaran guys. Siapa dari kalian yang dari Jogja? Kita bukber nanti guys, rayain Lebaran bareng-bareng ya guys ya. Pada awalnya mereka bahagia dan merasa sukacita hingga ketika van yang mereka tumpangi mengalami sebuah kecelakaan dan van tersebut terguling hingga masuk ke dalam jurang. Namun saat proses pencarian di dasar jurang tersebut disebutkan bahwa bangkai mobil van dan para anggota keluarga yang menaiki mobil tersebut tidak ditemukan atau hilang seperti perasaanku ke dia guys. Bener-bener lenyap gitu, hilang, gak ada bener-bener satu orang pun di sana guys. Jadi kayak udah ada polisi, tentara, petugas udah dikerahkan untuk mencari van dan anggota keluarga itu, namun tidak ada hasilnya sama sekali. Nihil guys, bener-bener udah dicari kemana-mana tuh nggak ada hasilnya. Dan setelah kecelakaan itu terjadi beberapa tahun kemudian, warga melihat mobil yang sama melintas jalan itu lagi sambil menyetel lagu Balik Kampung persis seperti van yang mengalami kecelakaan tersebut yang diunggah ke akun TikTok tersebut guys. Nah mungkin jadi Balik Kampung tuh udah menjadi lagu horor di Malaysia mungkin ya guys ya. Coba dari kalian yang dari Malaysia kasih tahu aku di komen apakah bener apa enggak gitu. Kalau lagu Balik Kampung tuh udah menjadi lagu yang agak menyeramkan gitu guys ya. Kalau di Indonesia kan kayak lagu Seruni terus jadi serem aku guys, menakutkan guys. Like video deh guys ya, atau kalian akan dicari. Nah, warga kampung sekitar yang melihat van tersebut sangat heran dan kebingungan karena kan mobil van itu adalah mobil van yang mengalami kecelakaan 3 tahun lalu yang menewaskan seluruh anggota dan sampai hari ini van tersebut juga masih belum ditemukan. Lalu kenapa bisa ada van yang sama kembali lagi ke tempat tersebut? Jadi merinding guys, bener-bener kayak 2 kali kejadian gitu ya guys ya. Nah, video yang berdurasikan kurang lebih dari 17 detik itu terlihat sebuah van yang melaju tanpa ada sopir maupun penumpang di dalamnya. Lah, bingung aku kok bisa kosong gitu ya guys ya. Menurut kalian van ini beneran ada supirnya atau enggak ya guys ya? Karena kan bisa aja supirnya lagi ngambil apa gitu di bawah mobilnya gitu guys, sambil dia ngegas gitu guys. Serem ya guys ya. Namun ada juga teori lain yang ditemukan di sebuah komentar akun TikTok tersebut. Usul punya usul, ternyata si mobil van tersebut ada sopirnya nih guys. Nah, supir ini ternyata memang sengaja memasang audio yang besar untuk memutar lagu Balik Kampung untuk menyindir para tentara Malaysia yang sedang berjaga di pos perbatasan untuk melarang atau menyekat masyarakat untuk tidak pulang kampung ke halamannya guys. Wah, emang di prank guys ya. Di prank satu negara ini guys. Ternyata
ternyata penyekatan nggak cuma ada di negeri Wakanda kita ini aja ya guys ya. Ternyata di sana juga ada loh guys. Kan kita pengen pulang kampung bro, janganlah dilarang. Mamaku aja nggak ngelarang gitu ya guys ya. Pulang kampung lah kalian guys. Nah, penyekatan itu dilakukan oleh para petugas dan tentara Malaysia dikarenakan saat itu sedang merayakan pandemi COVID-19 yang melanda negeri jiran tersebut guys. Namun banyak warga yang kesal karena penyekatan tersebut dinilai tidak masuk akal dan hanya berusaha menghalangi mereka untuk pulang ke kampung halamannya dan menghalangi untuk bertemu keluarga tercinta. Nah,